Hari yang kita rayakan dengan pengaturan penuh atas genapnya 100 tahun Khilafat Ahmadiyah dan semua yang kita peringati setiap tahun harus mengingatkan kita untuk menapaki jalan takwa dengan mengadopsi kerendahan hati dan berusaha untuk mengikuti semua hukum yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tujuan kita hari ini bukan hanya untuk melantunkan nazam atau memasang balon atau mengatur beragam acara yang bergembira atau menikmati makanan atau hidangan yang enak. Program yang sedang berlangsung sekarang atau yang belum berlangsung di berbagai jemaat ini bukan hanya untuk hajatan. Ya, tentu itu juga salah satu tujuan. Sesuai dengan apa yang saya katakan, bahwa ini merupakan penzahiran rasa syukur atas nikmat karunia Allah Ta'ala. Namun, dengan penzahiran ini harus mengalihkan niat kita menuju jalan ketakwaan. Jika hanya gegap gempita, tangisan lahiriah, atau pamer, atau berlomba-lomba satu sama lain dalam menzahirkan hal yang bersifat keduniawian, kita patut malu dengan amalan seperti itu. Sama halnya dengan kembali dari jalsah tanpa menciptakan perubahan suci, atau apapun amalan yang tidak benar yang dilakukan tanpa meraih keridaan Allah Ta'ala. Jadi, hari ini adalah hari untuk membuat janji baru. Hari ini adalah hari untuk memahami sejarah kita. Ini juga merupakan hari untuk mengingatkan kita pada hari ketika anggota jemaat mengalami pergolakan yang dahsyat. 100 tahun yang lalu, sehari sebelum hari ini, sebuah peristiwa terjadi yang mengguncang jemaat. Saat itu tanggal 26 Mei tahun 1908, ketika kekasih Allah Hadrat Masih Maud alaihi salam wafat. Allah Ta'ala telah mengabarkan hal ini sebelumnya, dan beliau alaihi salam pun telah menyampaikannya di hadapan anggota jemaat. Jadi, dalam risalah al-wasiat, beliau telah menarik perhatian jemaat dengan sangat jelas. Beliau memberikan nasihat khusus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan memberikan ketentraman kepada jemaat dengan mengatakan, janganlah berpikir bahwa setelah kepergianku, tangan dukungan Allah akan diangkat darinya, melainkan janji Allah Ta'ala akan terus tergenapi, bahkan pasca kepergianku. Alhasil, merupakan hukum ilahi bahwa setiap orang yang datang ke dunia ini pada akhirnya akan meninggal. Semua nabi sesuai dengan hukum ini telah meninggal dan telah menjadi penghuni surga abadi Tuhan mereka, yang membuat mereka gelisah dan berkeinginan kuat untuk pergi ke sana. Nampak kepada kita bahwa setiap detik kehidupan Hadrat Masih Maud alaihi salam juga menginginkan kehidupan yang abadi. Ketika beliau wafat, para Ahmadi tidak percaya bahwa beliau telah meninggal dunia. Alhasil, ketika menyadari bahwa itu adalah hakikat dan Hadrat Masih Maud alaihi salam sendiri telah mempersiapkan jemaat untuk itu, ilham-ilham pun turun yang kaitannya dengan kewafatan beliau. Pada tanggal 20 Mei 1908, beliau mendapatkan ilham, ar-rahilu thumma ar-rahilu wal mautu qarib. Waktu keberangkatan sudah dekat. Ya, waktu keberangkatan telah tiba dan kematian sudah dekat. Ketika anggota jemaat menyadari bahwa ini benar, perawi menyatakan bahwa pada waktu salat maghrib, atap Masjid Mubarak di Kadian tampak seperti hari pembalasan karena ratapan dan tangisan mereka. Namun di sisi lain, perbuatan memalukan para penentang sampai pada puncaknya. Di dekat gedung Ahmadiyah di Lahore, tempat di mana jasad berberkat beliau dibaringkan, para penentang di kota mengumpulkan orang-orang gelandangan dan anak jalanan. Mereka meneriakkan slogan-slogan kegembiraan dan menyanyikan lagu-lagu sia-sia dan tidak tahu malu yang ditunjukkan oleh orang-orang pada saat itu telah sampai pada puncaknya. Perbuatan seperti itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang bodoh, namun beberapa wartawan surat kabar
yang berfikiran sempit dan murahan juga menunjukkan kefanatikan mereka dengan menunjukkan kegembiraan dan menulis dalam surat kabar bahwa pasca kewafatan Mirza Sahib, jemaat ini sekarang akan berakhir. Nauzubillah. Tetapi orang-orang bodoh yang bermulut kotor itu tidak tahu bahwa ini hanyalah kesalahan di pihak mereka. Itu hanyalah keinginan rendah dari serangga-serangga bumi. Adalah kebohongan orang-orang yang kehilangan pengetahuan tentang gairat kecintaan yang ditunjukkan oleh Allah untuk orang-orang pilihannya. Akal mereka terselubung dan mata mereka buta. Mereka tidak tahu bahwa orang yang meninggal pada hari itu merupakan penggenapan nubuatan majikannya dan wujud yang dipatuhinya, Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Beliau telah mendirikan jemaat orang-orang beriman yang berkenaan dengannya. Allah Ta'ala telah berfirman dengan jelas, yakni, aku akan mengubah ketakutan mereka menjadi keadaan damai, dan Dia akan menganugerahkan mereka dengan dukungan dan bantuannya. Allah Ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada para mukmin sejati melalui Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pasca kepergian Al-Masih dan Mahdi dari dunia ini, kegembiraan para penentang hanya akan bersifat sementara. Selanjutnya, Allah Ta'ala akan menyelimuti hamba-hamba Al-Masihnya dengan karunia dan rahmatnya. Dalam sebuah hadis yang mencakup periode beliau sendiri hingga akhir zaman, Nabi Suci mengatakan, dan ini telah diriwayatkan oleh Hadrat Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan bahwa Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenabian akan tetap ada di antara kalian selama Allah menghendaki. Kemudian Dia akan mengakhirinya dan mengikutinya dengan khilafat di atas sistem kenabian selama Dia kehendaki, dan kemudian mengakhirinya. Kemudian sesuai dengan takdirnya akan berdiri kerajaan-kerajaan monarki tirani. Sebagai akibatnya, orang-orang akan berkecil hati dan akan sangat sedih. Ketika era ini berakhir, sesuai dengan ketetapan Allah yang lain, kerajaan monarki kejam lain yang lebih besar akan menyusul sampai rahmat Tuhan bergejolak, dan ini akan mengakhiri periode kezaliman tersebut. Kemudian akan muncul khilafat di atas sistem kenabian. Setelah mengatakan itu, Nabi Suci tidak berkata apa-apa lagi. Dengan kata-kata penentram ini yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang mukmin yang akan bergabung dengan jemaat kekasih sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa rahmat Allah Ta'ala akan mengalir deras bagi para pengikut Al-Masih dan Mahdi. Meskipun penentang menyombongkan diri, terlepas dari semua trompet kegembiraan yang mereka tiup, khilafat abadi di bawah sistem kenabian ini telah terjalin dengan orang-orang yang beriman kepada Al-Masih itu, yang akan terus membawa kabar damai kapanpun muncul ketakutan yang mencekam. Dan ini merupakan ketetapan Allah yang Maha Kuasa yang tidak dapat diubah. Sebenarnya itu adalah takdir orang-orang mukmin sejati. Takdir ini tidak dapat diubah oleh segelintir penjahat atau orang yang berpikiran sempit atau mereka yang terlalu memikirkan diri sendiri.